Lo pikir uang lo aman cuma karena disimpan di tabungan. Salah besar. Justru disitulah masalahnya. Lo bikin uang lo tidur. Dan lucunya, banyak orang bangga banget bilang, gue nabung setiap bulan kok. Padahal diam-diam uangnya malah semakin nyusut. Bayangin, kalau lo punya temen yang setiap hari dikurung di kamar. Gak boleh kerja, gak boleh keluar, cuma boleh rebahan. Kira-kira produktif nggak? Nah, itu yang lo lakuin ke uang lo. Gue masih inget waktu awal kerja. Setiap gajian, gue langsung transfer sebagian ke tabungan. Rasanya bangga banget. Kayak orang dewasa yang bertanggung jawab gitu. Tapi beberapa bulan kemudian, pas gue cek saldo, kok nggak nambah banyak ya? Bahkan nilai uangnya kayak semakin kecil aja. Padahal gue nggak pernah ambil sepeser pun. Baru deh gue sadar, ternyata selama ini uang gue diam doang, nggak ngapa-ngapain. Sementara harga makan siang naik, bensin naik, semuanya naik. Cuma satu yang nggak naik, yaitu tabungan gue. Dan di titik itu, gue baru ngerti, orang kaya nggak pernah biarin uang mereka tidur. Mereka suruh uangnya bekerja. Masalahnya, kita semua tumbuh dengan mindset yang salah soal uang. Dari kecil, kita diajarin kerja keras, nabung, udah cukup. Tapi nggak ada yang ngajarin cara ngembangin uang. Akhirnya banyak orang kerja mati-matian cuma buat nyimpen uang yang nilainya pelan-pelan dimakan inflasi. Lucunya, lo kerja 8 jam sehari, tapi uang lo kerja 0 jam. Lo capek, uang lo santai. Siapa yang sebenarnya kerja buat siapa? Dan yang lebih parah, banyak orang bangga bilang, gue gak berani investasi, takut rugi. Tapi gak sadar, diam aja itu udah rugi. Tapi tunggu dulu, kalau nabung itu salah, terus gimana cara biar uang gak tidur tapi juga gak hilang? Investor sejati itu bukan orang yang punya banyak uang, tapi orang yang punya mindset kalau uang harus kerja. Mereka paham satu hal, uang itu kayak karyawan. Kalau lo biarin diem, dia bakal malas. Tapi kalau lo kasih tugas, dia bisa ngasilin sesuatu. Makanya orang kaya nggak nyimpen semua uangnya di tabungan. Mereka taruh sebagian di tempat yang bisa tumbuh, seperti saham, reksadana, bisnis, properti, bahkan skill. Tapi kenapa banyak orang tetap takut investasi, padahal tahu logikanya begitu? Karena mereka belum ngerasain nyeseknya punya uang yang kerja cuma buat bayar tagihan. Gue punya temen, namanya Ardi. Kerjanya rajin, setiap bulan selalu nabung 1 juta. Dia bangga banget karena ngerasa udah aman secara finansial. Tapi 5 tahun kemudian tabungannya cuma jadi 60 juta. Dan pas dia pengen beli rumah kecil, harga tanah
udah naik 2 kali lipat. Sementara temennya yang dulu nekat masuk reksadana, modal awalnya sama, tapi sekarang udah punya ratusan juta. Ardi syok. Dia bilang, kok bisa beda sejauh itu ya? Gue cuma jawab pelan, karena lo biarin uang lo tidur bro. Uang itu gak suka rebahan. Dia pengen kerja juga. Tapi jangan salah, nyuruh uang kerja juga ada caranya. Salah langkah sedikit bisa rugi beneran. Mulai dari hal kecil, gak harus langsung investasi gede-gedean. Yang penting ubah mindset lo dulu. Uang bukan cuma buat disimpan, tapi buat bekerja. Misalnya, lo punya 1 juta. Daripada cuma diam di tabungan, lo bisa mulai masukin ke reksadana pasar uang. Resikonya kecil, tapi uang lo tetap muter. Atau lo bisa investasi ke skill, ikut kursus, pelatihan, bikin portofolio. Karena kalau lo bisa nambah nilai diri lo, uang bakal datang nyari lo sendiri. Uang itu kayak air. Kalau lo tahan di ember, dia bakal menguap. Tapi kalau lo alirin lewat pipa yang benar, dia bisa ngidupin sawah. Intinya, biarin uang lo ngalir, tapi pastiin arahnya benar. Kita hidup di zaman dimana kerja keras saja udah gak cukup. Yang bertahan bukan yang paling rajin, tapi yang paling pintar nyuruh uangnya kerja. Uang lo itu tenaga, dan kalau lo biarin tenaga itu tidur, jangan heran kalau lo harus kerja 2 kali lebih keras cuma buat nutupin capeknya dia. Jadi mulai hari ini, coba tanya ke diri lo sendiri, uang gue lagi kerja buat gue atau gue yang kerja buat uang? Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Siapa tahu bisa bantu orang lain sadar juga. Karena pada akhirnya orang kaya bukan yang punya banyak uang, tapi yang ngerti cara bikin uangnya tetap hidup, bahkan saat dia tidur.